terbelahnya Pulau Jawa. Perjanjian Giyanti adalah suatu peristiwa besar yang pernah terjadi di masa silam. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara VOC, Pakubuwono III, dan Pangeran Mangkubumi pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti atau Giyanti dalam bahasa Belanda dan Giyanti dalam ejaan Belanda. Sekarang, tempat ini dikenal sebagai Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api politik atau konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kertasuran ke Surakarta. Api dari peristiwa Geger Pejuang ternyata belum mati pada sungguhnya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pangeran Pakubuwono II dalam meredakan konflik mendapatkan hadiah berupa sebuah bidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan ternyata menimbulkan kecemburuan. Salah satu pangeran kemudian mengeluhkan ketidakadilan tersebut kepada Jenderal Baron van Inhofe, yaitu sang gubernur jenderal di Batavia, lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya, beliau meminta izin kepada kakaknya Pakubuwono II, daripada nunggu saya kurang, lebih baik buanglah saja saya, buanglah sampai saya tidak bisa kembali lagi ke Pulau Jawa. Akhirnya diberi uang saku 3.000 ril sebagai jatah makan anak buahnya. Malamnya, beliau pergi, kemudian sejak itu terjadi pecah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit kompeni prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC Jawa Utara Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di Pulau Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah kiri Surakarta. Penandatangan perjanjian ini menjadi pangkal di hari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, yaitu yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Logo Sayyidin Panotogono Khalifatullah. Ditandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari 1755. Kemudian pada tanggal 15 Februari 1755 terjadi pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek dan atribut keraton, antara lain yaitu keris yang menjadi pusaka raja yang kemudian diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Kedua, bahasa Yogyakarta meneruskan adanya dialek namanya bahasa Bagongan, bahasanya yang menjadi identitas. Lalu tari dan mengenai penampilan. Masyarakat Jawa melakukan selektif mengenai penampilan, gaya, dan klaim. Akan tetapi keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak menjadi seketika lepas sejak perjanjian Giyanti. Mengenai bahasa itu merupakan akibat dari kebiasaan lingkungan setiap hari, dan bahasa tidak bisa berubah begitu saja dalam kurun waktu yang singkat. Mungkin bisa sampai 20-30 atau bahkan 50 tahun. Proses pembagian wilayah dan aspek-aspek lain seperti bahasa
sepanjang yang berjalan seiring waktu. Pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan, seperti halnya Mangkubumi. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian, pada Februari 1756, dia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini telah disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayamisa Senopati ing Aloga Satriya Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum juga selesai. Pada tahun 1813, di masa Jenderal Gubernur Thomas Stamford, Raffles dari Kerajaan Inggris Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualangan. Kemudian tanah Jawa terbagi menjadi 4 wilayah kepemerintahan. Dinamika politik yang digerakkan oleh Amir Revolusi pertengahan 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga di hari masa era Republik Indonesia. Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta